wajah yang penuh sukacita, penuh semangat. Karena kemarin habis Imlek ya, dapat angpau ya. Oh. Oke. Iya. Oke, sebagai pertama tuh kita memulai, boleh lihat dong kiri kanannya, boleh saling pandang. Ya. Sekali lagi, lihat sekali lagi, boleh katakan hidupmu diberkati. Boleh katakan hidupmu diberkati. Wow. Semuanya sudah siap memuji Tuhan? Sekali lagi, siap memuji Tuhan? Boleh bangkit berdiri bersama-sama. Wow. Dan kita boleh bersama-sama membuka malam hari ini dengan berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan, atas setiap kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Dan pada malam hari ini, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh mengenal Engkau, pribadi yang sungguh benar-benar mengenal isi hati kami. Karena di dalam kondisi terburuk sekalipun Tuhan, kami tetap rindu, tetap mengucap syukur. Karena kami tahu tangan Tuhan selalu menopang kami. Tangan Tuhan selalu menyertai kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami rindu membuka hati kami. Supaya senantiasa Tuhan, hati kami limpah akan syukur. Hati kami penuh dengan sukacita. Dan dengan iman kami boleh menyatakan saat kami memuji dan menyembah Engkau, hadirat-Mu boleh tercurah melawat setiap kami. Dan dengan iman juga kami akan katakan, Roh Kudus yang sanggup memulihkan kami, yang sakit akan dipulihkan, yang sedih akan mengalami kegembiraan bersama dengan Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan, Raja yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap doa kami yang senantiasa kami boleh panjatkan ke dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. Mari bersama-sama umat Tuhan nyatakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur. Bersama-sama katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Umat Tuhan serukan, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyah, pujian kami Tuhan takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan iman. Bersama-sama, come on.
kasih tos, katakan hari ini hari yang terbaik. Amin. Mari bersama-sama nyatakan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguh nyali. Sekali lagi dengan iman. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguh nyali. Satu suara nyatakan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, aku terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka. Katakan. Hari yang terbaik. Bersama-sama nyatakan. Hari yang terbaik. Amin. Sebab hari ini hari yang terbaik. Masih kuat memuji Tuhan kan? Masih kuat? Sekali lagi, mari bersama-sama angkat suaramu. Nyatakan. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melawat bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan. Boleh lebih keras lagi ya? Sekali lagi yuk. Come on. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari bersama umat Tuhan nyatakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan. Kaulah sukacita kami Tuhan. Sekali lagi bersama-sama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Puji Tuhan, ku bersorak. Katakan. Aku luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ku bersorak. Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan. Sekali lagi bersama-sama. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari umat Tuhan katakan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita semua percaya bahwa ketika kita semua berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, kita memuji, kita menyembah Tuhan, Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Dan pada malam hari ini, saya mau mengajak untuk setiap saudara dan saya saat ini, untuk boleh mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
Bagaimana Tuhan yang boleh mengorbankan hidupnya di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Ingat setiap kebaikan Tuhan. Dan biarkanlah pada malam hari ini hati setiap kita sungguh dilimpahi dengan rasa syukur, sebab kita memiliki Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan bersama-sama kita mau nyatakan, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah nama Yesus. Ingatkan Tuhan yang boleh memberikan pengharapan, berikan harapan dalam kesesakan. Yesus Tuhan penebus. Karena kasih-Mu yang selamatkan,
Yesus, terima kasih. Kami sungguh tahu bahwa sungguh Yesus yang terindah dalam hidup kami. Tidak ada Allah yang lain, hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang memperhatikan setiap kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang gak pernah mengecewakan setiap kami. Terima kasih. Dan pada malam hari ini kami rindu Tuhan untuk lebih dekat lagi dengan Engkau, untuk kami boleh lebih menyembah Engkau. Kami rindu untuk kami boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi. Kami boleh memandang wajah-Mu, kami boleh merasakan kasih Tuhan mengalir di hati setiap kami. Yesus. Setiap kami yang mau datang Tuhan, datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku karya-Mu sungguh indah bagi setiap kami. Karya-Mu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidup, inilah persembahanku untuk Yesusku,
persembahan lagi Tuhan. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku Tuhan, hatiku persembahan bagimu, jiwaku Tuhan, jiwaku tenang di hadirat-Mu, Yesus, Yesus, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami Tuhan erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagimu, hatiku persembahan bagimu, jiwaku Tuhan, jiwaku tenang di dan hati kami aman di dalam hadirat-Mu Yesus. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, terimalah setiap kami. Yesus, Kau terindah selamanya, selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami, membawa hidup tentang Kamu Tuhan. Inilah persembahanku, Engkau yang terindah, Yesus, yang terindah, selamanya ku menyembah. Bawa hati kami Tuhan, membawa hatiku, hanya Engkau Tuhan di hidup kami, hanya Engkau di hidup. Terima kasih Tuhan, Kau jadi Allah kami yang hidup. Kau terindah, Yesus, selamanya ku menyembah. Di bawah hidup kami, bawa hidupku. Inilah persembahan setiap kami. Inilah persembahanku, Yesusku, anak indah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, selamanya ku menyembah-Mu, selamanya ku
Kiara lana ya Rabba Kiara lana Kiara lana ya Rabba Kiara lana ya Rabba Kiara Kiara lana ya Rabba Kiara Kiara lana ya Rabba Segenap hati kami, segenap jiwa kami, Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Angkat tanganmu, katakan, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yang setuju Tuhan baik, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Pada saat ini
selesai terus dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk, saudara yang terkasih. Saya sangat bersyukur berada di tempat ini malam hari ini. Saudara tahu kenapa? Karena saya rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Lebih dari kuliner yang memang enak di Surabaya, tapi lebih enak berada di dalam hadirat Tuhan. Itulah kenapa Raja Daud mengatakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ketika masuk dalam penyembahan tadi, saya teringat hari pertama saya mengalami jamahan Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan tahun 2000 di Tumpang Malang. Hari ini saya bukan membawakan firman, tapi saya akan coba sharing dari hati ke hati dengan Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam hari ini. Tim dari PD Bless Ministry memberikan tema mujizat di dalam pujian dan penyembahan. Dan memang betul, di dalam pujian dan penyembahan itu ada mujizat. Amin. Saudara percaya? Saya nggak tahu apa keadaan Bapak Ibu Saudara ketika datang hadir di tempat ini malam hari ini. Tapi yang saya tahu, Tuhan kita mengetahui apapun keadaan saudara. Mungkin ada yang datang dengan segala persoalan, sakit penyakit mungkin. Tapi saudara terus datang. Kemarin saya membawakan firman di tempat ini, berbicara mengenai wanita pendarahan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Saudara tahu kondisinya pasti lemah, pasti gak enak badannya semua. Tapi dia tetap memutuskan untuk datang kepada Yesus. Dan dia mempunyai iman yang luar biasa. Dia mengatakan apa? Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Saudara, malam hari ini dengan iman kita percaya Tuhan hadir bersama dengan kita. Amin. Dan Tuhan tidak hanya hadir di tempat ini, tapi dalam setiap hari. Asalkan kita membuka hati kita kepada Tuhan, maka saudara terus akan hidup di dalam mujizat yang disediakan oleh Tuhan. Saya mau katakan bahwa ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Saudara percaya itu? Mungkin ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir. Mungkin tidak terbiasa dengan pujian dan penyembahan. Itulah yang saya rasakan di tahun 2000 ketika saya pergi ke Tumpang Malang. Saya nggak ngerti apa itu pujian dan penyembahan. Bahkan mungkin ada beberapa di antara saudara yang menganggap bahwa pujian itu hanya untuk pembuka aja, yang penting firman. Tapi malam hari ini saya akan sharingkan apa yang saya alami secara pribadi. Bahwa lewat pujian dan penyembahanlah saya boleh mengenal dan mengalami Kristus secara pribadi. Saya akan sharingkan inilah kenapa bahwa ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan, bahwa Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara tahu arti kata dari bersemayam? Tinggal. Ada. Ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan itu ada di atas puji-pujian yang saudara naikkan, yang sungguh-sungguh dinaikkan dengan hati tentu saja. Dan saya melihat tadi bahwa ada hati-hati yang sungguh rindu untuk mencari Tuhan di tempat ini. Dan saya yakin sesuai dengan nama PD ini, saudara akan diberkati satu persatu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 22, saudara nanti bisa catat. Ini bercerita mengenai Raja Yosafat, ya, Raja Israel. Dia berhadapan dengan siapa? Bani Amon dan Bani Moab. Kemudian saudara juga bisa melihat dari Yosua 6, cerita bagaimana bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko.
Kalau saudara baca detail, itu tembok bukan tembok sembarang tembok saudara. Tapi begitu tebalnya, tapi yang mengherankan adalah Allah memerintahkan mereka gak perlu pakai batu, gak perlu pakai apapun peralatan. Tahu apa yang Allah perintahkan bangsa Israel untuk lakukan? Mengelilingi selama 7 hari. Dan di hari yang terakhir, apa yang Allah perintahkan? Menaikkan pujian bersorak-sorai, dan seketika itu juga runtuhlah tembok Yeriko yang sedemikian tebalnya. Saudara, bersama dengan Tuhan saya yakin tidak akan pernah ada tembok persoalan yang begitu berat atau tebal untuk saudara dan saya hadapi. Karena Allah yang berperang bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. 2 Tawarik 20 ayat 1-3. Dikatakan seperti ini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni Ebgedi. Yosafat menjadi apa dikatakan? Menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari. Saya sengaja kasih highlight kuning. Berapa banyak di antara saudara ketika menjalani kehidupan ini, kita menjadi takut, menjadi khawatir. Saudara gak perlu merasa bahwa saudara salah. Karena apa? Raja Yosafat sendiri mengalami perasaan yang kita juga alami kalau kita mengalami masalah. Betul? Saya yakin setiap kita punya pergumulan masing-masing, punya masalah masing-masing. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang hadir di tempat ini merasa gak ada lagi jalan keluar. Saudara menjadi takut, saudara menjadi khawatir. Tapi kita bisa belajar. Apa yang dilakukan Raja Yosafat? Dia mencari Tuhan. Dan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan kita lihat saudara berikutnya. Dikatakan seperti ini, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka dikatakan. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf. Saudara tahu seorang Lewi? Pemuji, penyembah Tuhan. Pilihan saudara. Dan dikatakan seperti ini, seorang pemuji dan penyembah dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Dan berseru dikatakan seperti ini. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan siapa? Melainkan Allah. Saudara, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Gak ada. Tapi seringkali kita dipermainkan oleh pergumulan yang kita hadapi di dunia ini. Kita jadi takut, kita akhirnya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita belajar, kita mencari Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah kita akan mendapatkan kepastian dan pengharapan yang baru. Amin. Ini yang terjadi berikutnya saudara. Setelah ia berunding dengan rakyat dikatakan, Raja Yosafat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar. Perhatikan di mana? Di muka. Berada di barisan depan orang-orang bersenjata. Perhatikan. Tim pujian ditaruh di depan saudara.
Tim pujian yang gak bisa perang. Gak bisa perang. Ditaruh di mana? Ditaruh di depan. Tentaranya ada di belakang. Sambil berkata dikatakan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakan kiri kanan saudara. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau dilihat kanan kirinya lagi bermasalah, katakan apa? Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk selama-lamanya. Gak cuma hari ini. Tahu gak bahwa Tuhan itu setia meskipun saudara dan saya seringkali gak setia. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, dikatakan apa? Sehingga mereka terpukul kalah. Wow. Yang sebelumnya mustahil bagi Raja Yosafat. Karena kalah jumlah pasukannya saudara. Secara manusia gak masuk akal. Tapi bagi Tuhan tidak pernah ada kata mustahil. Amin. Kita seringkali amin, amin. Tapi begitu dapat masalah, kita gak cari Tuhan. Kita cari aman. Kita kompromi dengan keadaan. Kadang kita mengorbankan iman kita. Supaya apa? Supaya masalah kita diselesaikan. Yosafat apakah dia bisa mengorbankan imannya? Bisa banget. Tapi dia gak mau. Yang dia putuskan adalah dia mau cari Tuhan terlebih dahulu di atas dari segalanya. Kita tahu cerita ini. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh membayangkan di posisi Raja Yosafat, it's not that easy. Tidak semudah itu. Mungkin saudara berpikir yang hadir, lu gampang ngomong tentang firman. Ya, masing-masing setiap kita, pasti selama kita hidup pasti ada masalah kok. Tapi kita punya Tuhan yang sama, janji yang sama, bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan bagi orang-orang percaya. Amin. Memang gak mudah. Tapi mari berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena dia setia meskipun kita tidak setia. Peristiwa yang lain. Kita masuk ke perjanjian baru. Dari tadi yang saya firmankan ini adalah bukti dari kuasa pujian dan penyembahan saudara. Supaya menguatkan iman saudara. Jadi kita gak sekedar, oh ini karaoke rohani. No. Lebih dari itu. Kalau ada yang tanya mungkin gak suka karismatik gitu ya. Ngapain kamu puji-pujian, tepuk tangan kayak orang gila. Ya, Daud juga dikatakan dia seperti orang gila. Tapi dia tetap memuji Tuhan. Dan kita tahu ceritanya gimana. Saya rasa Daud itu bukan orang Israel tapi mungkin orang India. Kenapa? Selama 150 bab di Mazmur isinya nyanyian semua. Karena orang India kan dikit-dikit nyanyi, sedih nyanyi. Kelambe nyele gaya gitu kan. Itu bahasa Jawa sebenarnya kan. Oke, kita kembali ke firman Tuhan, mohon maaf. Kisah 16, 25 sampai 26. Apa yang terjadi? Saudara harus tahu konteks situasi pada waktu itu. Kalau saudara lihat gambar ini mungkin kurang jelas, itu ada TV itu di belakang. Itu gambar Paulus dan Silas. Mereka sedang apa? Sedang lagi happy, lagi di penjara saudara. Kenapa dia di penjara? Karena mewartakan Injil Tuhan. Berapa banyak di antara kita ketika kita berusaha jadi orang yang hidup benar, kadang-kadang kita juga mengalami kesukaran seperti Paulus dan Silas. Apa yang kita lakukan? Banyak di antara kita yang meniru bangsa Israel yang baru aja keluar dari Mesir. Yang kita lakukan adalah menggerutu, kita ngomel. Kenapa Tuhan, aku udah berusaha hidup benar? Kenapa seperti ini? Harusnya kan Tuhan lancarkan. Betul gak sih? Itu harapan kita, itu ekspektasi kita. Tapi Tuhan bilang tadi kita nyanyi, akan kupikul salibku.
Tuhan bilang, barang siapa mau mengikut aku, ia harus memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut aku. Saya bacakan, tetapi kira-kira tengah malam, ini respon dari Paulus dan Silas di tengah kesukaran yang mereka alami. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, perhatikan. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini adalah akibat dari pujian mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Bahkan kalau saudara baca lanjutannya, bahkan kepala penjara pun akhirnya bertobat dan menerima Kristus secara pribadi. Wow. Ini yang Yesus katakan. Matius 21 ayat 16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini. Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca? Apa? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Perhatikan ya, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Tuhan Allah telah menyediakan puji-pujian. Kita tarik balik ke perjanjian lama. Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Kalau kita tarik kesimpulan berarti puji-pujian adalah dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Begitu luar biasanya kuasa dari pujian dan penyembahan. Saya tidak mengatakan itu satu-satunya cara untuk kita memperoleh kuasa dari Tuhan. Enggak. Pujian dan penyembahan salah satu bentuk saudara untuk berdoa dan dekat dengan Tuhan. Kalau tadi bilang, gila, ngapain puji-pujian? Saudara lihat dari gambar ini adalah Raja Daud. Makanya istrinya bilang, kenapa engkau bertingkah seperti orang gila padahal dia raja? Malu istrinya. Akhirnya istrinya malah dihukum oleh Tuhan. Karena apa? Daud gak jaim-jaim. Kadang kita mau tepuk tangan aja lihat kanan kiri. Tepuk tangan gak? Kalau tepuk tangan aku ikut tepuk tangan. Karena kita gak ngerti. Kita gak biasa berekspresi. Tapi mari kita belajar keluar. Gak usah jaim-jaim. Kalau saudara tepuk tangan, saudara apa? Mensyukuri kebaikan Tuhan. Bersuka cita, bersorak-sorai karena keberkahan Tuhan. Amin. Nah, saya akan cerita. Kalau tadi ngomong firman, saya akan cerita 3 mujizat dari pujian dan penyembahan yang saya alami di dalam kehidupan saya. Saya bukan orang India, tapi saya mengalami Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Ini lagu pertama saya. Kalau bisa dibilang ini lagu cinta pertama yang Tuhan beri bagi saya secara pribadi. Ada yang tahu lagu ini? Tahu ya? Tapi saya cerita dulu sebelum kita memuji Tuhan. Tahun 2000, kalau saya bilang tadi saya bertobat di Tumpang Malang. Waktu itu umur saya masih 20 tahun. Sekarang saya sudah 27 tahun. Ya, denial ya ini ya. Waktu itu saya lagi pacaran ceritanya. Mungkin sudah ada yang pernah dengar tapi gak apa-apa ya, saya ulang lagi ya untuk kemuliaan Tuhan. Saya pacaran, cewek ini cinta pertama saya. Wah, saya seneng banget, cocok banget. 4,5 tahun saya pacaran dengan cewek ini. Dan saya lakukan itu Backstreet. Jadi tahun 2000 saya sudah jadi anggota Backstreet Boys. Perkaranya sepele saudara. Mamanya itu percaya
apa namanya? Dikocok ini ya, namanya di keluar. Wah, kalau sama David itu masa depannya itu bocai. Gak baik. Sejak saat itulah saya dilarang pacaran dan akhirnya kita itu benar-benar ketemunya sembunyi-sembunyi. Saya capek terus terang pada waktu itu. Saya sudah dibaptis secara Katolik mulai dari SMP kelas 3. Saya pacaran itu waktu SMA di Saint Louis. Nah ini kan tetangga ya, Saint Louis. Nah namanya anak muda, kalau sekarang saya ketawa, ngapain sih kamu lebay banget, kamu terlalu berlebihan, nanti kan kamu bisa dapat yang lain gitu loh. Tapi kan waktu itu posisi saya anak muda, saya benar-benar ya rasanya gelap gitu ya. Kalau nggak dapat yang kita mau, kayaknya aduh males, pengen bunuh diri gitu. Serius, itu saya sumpek banget waktu itu. Nah, saya sedang perjalanan menuju ke SD Vincentius di Tidar karena saya lulusan sana dan ada reuni. Saya termasuk jadi panitia pada waktu itu. Saya nyetir mobil, dalam perjalanan tiba-tiba kepikiran, aku mau retret. Saya bayangin, saya yang Katolik KTP, datang ke gereja itu cuma waktu Paskah dan Natal, tiba-tiba kepikiran Tuhan. Biasa kan ya? Kalau lagi ada masalah baru cari Tuhan. Saya yakin umat di sini enggak, cuma saya aja. Ya. Saya enggak nyindir, tapi biasanya memang seperti itu. Nah, saya pengen retret, saya pengen cari Tuhan. Karena apa? Saya merasa sesak banget pada waktu itu. Akhirnya saya sampai di SD, saya ketemu teman saya, teman seperjuangan saya, untuk nonton BF dulu. Jadi ceritanya pokoknya ya sejak kelas 5 SD itu saya sudah dijerumuskan teman-teman saya nonton film porno. Terus terang, saya terjerat dengan pornografi, masturbasi dan lain sebagainya. Ini jujur aja saudara, apa adanya ya. Apalagi sekarang ya anak-anak muda godaannya lebih besar dari saya. Saya ketemu teman ini, wah tiba-tiba saya gak ngomong apa-apa, dia bilang gini, kamu mau ikut retret gak? Saya gak ngomong loh, kalau saya mau ikut retret. Dia tawarin ikut retret. Nah waktu itu di perjalanan saya juga mikir, tapi saya cuma punya duit 50.000. Saya juga gak bilang. Dia bilang gini, waktu itu kalau gak salah ya, harga untuk ikut tahun jubileum waktu itu di Tumpang, itu sekitar 150.000. Tapi dia bilang, oh ini ada temanku batal, kamu cukup perlu bayar 50.000 aja. Ini kayak, kalau kita bilang itu ketepaan, ya bahasa Inggrisnya ketepaan, kebetulan. Tapi di dalam Tuhan itu nggak ada yang namanya kebetulan. Jadi kayak Tuhan itu sudah kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di Tumpang, betul? Kalau sekarang saya bisa sharing karena saya sudah ngalamin. Tapi waktu itu ya udah, saya pingin cari penyegaran lah istilahnya. Singkat cerita akhirnya saya sampai di Tumpang. Mungkin ada yang merasa seperti saya, pertama kali mengikuti kayak persekutuan doa karismatik aneh. Saya orang Katolik sejati. Tangan saya tidak akan lepas dari kursi atau meja yang ada di depan saya. Semuanya angkat tangan, semuanya tepuk tangan. Saya pikir ini sesat kayaknya. Tapi kalau sesat, di depan itu yang mimpin pujian itu frater, ada suster. Ini sesat semua kayaknya. Singkat cerita saya bergumul, saya nggak ngerti, apalagi waktu itu saya dengar ada ngomong apa dan saya baru tahu itu bahasa roh, bahasa lidah. Nah di hari yang ketiga saudara, Tuhan mulai memecah kekerasan hati saya pada waktu itu. Dan itulah pertama kalinya saya bisa ngangkat tangan saya. Dan saya merasakan kelegaan yang begitu luar biasa pada waktu itu. Dan saya mau saksikan itulah kuasa dari pujian dan penyembahan yang saya alami pertama kali. Waktu itu saya sampai ngambil tekad. Kan waktu itu siapa yang mau maju jadi rasul awam. Apa rasul awam saya gak ngerti. Saya ikut maju aja. Didoakan kamu akan dipakai Tuhan bla 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 bla. Saya gak ngerti dipakai apa, terserah deh Tuhan. Seperti itu. Dan puji Tuhannya, bukan sebuah kebetulan juga, saya kuliah di UPN pada waktu itu.
ada satu teman saya, teman cewek, karena kan mohon maaf ya, saya dari Sin Louis yang 95% itu Tionghoa, kemudian UPN, kita itu cuma satu angkatan 200 orang teknik kimia itu, yang Chinese bisa dikatakan itu cuma 5 orang. Jadi ya udah kumpulnya itu, dan satu cewek ini sebenarnya itu takut sama saya. Kenapa? Saya itu berandalan banget saudara. Meso-meso, apa kayak gitu pokoknya enggak banget lah. Jadi dia kaget waktu lihat saya, kok ada di Tumpang orang ini. Benda ini kenapa ada di Tumpang? Serius dia cerita, namanya Olga, dia di komunitas saya di HSM di Surabaya. Nah, dialah yang ngajak saya, yuk ikut komunitas. Tahun 2000, saya ingat bulan Agustus, itulah pertama kalinya saya berkomunitas. Komunitas saya yang pertama, selama 10 tahun sampai 2010 itu komunitas Heman Salvation Ministry. Nah, bicara tadi, saya tadi sudah sharing bahwa saya terikat dengan pornografi ya. Saya sumpek, tapi saya mengenal pujian. Akhirnya saya cari lagu-lagu pujian. Kalau sebelumnya dengarnya Metallica dan lain sebagainya gitu ya. Ini carinya Insinyur Niko, apa kayak gitu. Karena belum ada pujian dari Katolik lah istilahnya. Lagu ini, saya masih ingat saya duduk. TV itu pakai layar komputer, kita masih pakai Winamp ya. MP3. Saya dengar lagu ini. Saya waktu itu kan, meskipun sudah pulang dipulihkan, tapi kayak masih ada yang ganjel gitu. Kayak Tuhan itu ngomong secara pribadi ke saya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Dan dikatakan apa? Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Saya nggak pernah baca firman, tapi lirik dari lagu ini firman semua. Kalau malam hari ini saudara datang, kayaknya saudara nggak ngerti kenapa ya hidup aku kayak gini, kenapa ya keluargaku kayak gini, kenapa kesehatanku kayak gini, kenapa bisnisku kayak gini, kenapa pernikahanku kayak gini. Karena saudara memang nggak tahu. Tapi dia tahu rancangan yang terbaik bagi saudara. Asal engkau mencari dia, percaya kepada dia. Itu yang dia katakan saudara. Saya lihat kanan kiri papa mama saya nggak ada. Cece saya nggak ada, saya nangis. Kan malu ya kalau dilihat orang. Saya nangis. Karena apa? Saya merasakan sentuhan kasih Tuhan ini ya. Ternyata betul bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Dan pujian penyembahan itu cara saya untuk berdoa. Bukan berarti pujian penyembahan itu cuma satu-satunya cara berdoa. No, it's wrong. Itu salah. Saudara bisa doa rosario, saudara bisa doa apapun yang ada di gereja kita, gereja Katolik, sangat kaya. Karena yang Tuhan inginkan lewat doa itu bukan sekedar saudara absen, bukan. Tapi lebih kepada Bapa dengan anak. Saya kalau boleh bilang, saya hampir tidak bisa mengerti kasih Bapa itu seperti apa sampai saya mengalami Tuhan secara pribadi. Saya anak ke-9 dari 9 bersaudara. Wah, banyak anak banyak rezeki. Kemarin saya katakan banyak anak, kalau sekarang banyak cicilan.
Jadi gap antara saya dengan koko saya apalagi yang pertama, itu jauh banget. 30 tahun ada. Nah, cara papa saya, ini rata-rata ketika saya dengar cerita sharing dari teman-teman saya juga, rata-rata orang tua Tionghoa itu kalau mendidik itu keras. Mendisiplinkan itu keras. Itu yang saya alami. Bahkan biasanya seorang figur papa, itu gak pernah yang kayak saudara kalau lihat di film kan, wah deket ngomong gitu ya. Papa saya itu bukan orang yang ngajak saya ngobrol, enggak. Diam, dingin. Bahkan saya merasa waktu itu kayaknya papa gak menyayangi saya sebagai seorang anak. Sampai suatu saat, singkat cerita saudara. Saya itu kerja di ITC di depan Pasar Atum. Ketika saya mendapatkan bonus pertama kali dan ITC waktu itu mau grand opening gitu ya. Itu kan Carrefour lagi buka dan saya ingat dulu kalau saudara ngalamin itu ada TV China yang harganya cuma 500.000. Nah akhirnya saya dapat sedikit duit. Itulah pertama kalinya saya ingin membahagiakan papa mama saya. Saya kasih masing-masing 1 juta, 1 juta. Saya ajak mereka datang ke ITC. Dan tahu gak? Papa saya akhirnya saya sarankan ini Pak, beli TV ini murah. Biar papa punya TV sendiri di kamar. Gitu kan. Akhirnya dia beli beneran. Mama saya belanja dan lain sebagainya. Saya senang banget, itu pertama kalinya saya bangga. Oh at least meskipun sedikit saya bisa nyenengin papa mama saya. Itu karena saya sudah di dalam Tuhan ya. Kalau mungkin belum dipulihin, boro-boro saya gak mikirin. Karena saya selalu berantem dengan papa mama saya. Ketika pulang, tahu gak papa saya buka TV itu. Dibuka, ditaruh di kamar saya. Saudara ngerti maksud saya? Bahkan dalam situasi seperti itu pun, papa saya itu beliin TV-nya dengan duit yang saya kasih, bukan buat dirinya sendiri. Tapi dia kasih itu buat saya. Akhirnya saya sadar, meskipun dia gak pinter ngomong, kelihatannya gak deket dengan anaknya, tapi dia selalu memikirkan yang terbaik buat anaknya. Kalau Bapa di dunia aja seperti itu saudara, apalagi Bapa kita yang di surga. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Angkat kedua tanganmu, sembah Dia, katakan tangan Tuhan, amin. Katakan dengan iman, percaya saudara. Saatnya tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin, ini terjadi dalam kehidupan saudara. Nyatakan, kau lihat pelangi kasih-Nya. Berikan sorak-sorai untuk kemuliaan-Mu. Amin. Itu mujizat yang pertama. Udah mau pulang belum atau saudara masih mau dengar sharing saya? Lanjut ya. Ini adalah lagu pertama yang Tuhan taruh
dalam hati saya untuk saya tulis. Kita itu kan dari keluarga yang pas-pasan. Saya cerita tadi bahwa tahun 87 waktu saya umur 7 tahun, kami itu dari keluarga dari Banjarmasin aslinya, Kalimantan Selatan. Tahun 87 Tuhan izinkan papa saya menderita kanker paru-paru. Itu parah banget pada waktu itu. Karena apa? Papa saya sudah batuk gitu ya, itu keluar darah, bahkan sampai keluar ada kayak dagingnya gitu saudara. Jangan dibayangin ya, apalagi nanti mau makan malam. Dan di Banjarmasin itu tidak memungkinkan untuk fasilitas medisnya masih kurang. Akhirnya kami sekeluarga hijrah ke Jawa, papa saya dioperasi, diangkat satu paru-parunya. Dan dia diagnosa dari dokter, bukan diagnosa, vonis dari dokter, hidup papa saya itu antara 3 sampai 6 bulan lagi. Jadi papa saya nggak tahu vonis itu, tapi kami keluarga dikasih tahu. Sehingga apa yang dilakukan oleh koko saya, mama saya, itu beli tanah di Gunung Gangsir. Sudah disediakan pada waktu itu. Satu untuk papa saya, satu untuk mama saya. Papa saya sudah dibikinin jas di, papa saya nggak tahu kan, wah dibikinin jas segala, pikirnya mau ngapain gitu ya. Terus papa saya mau apa aja, makan apa aja, itu disediain semua. Kita pengen nyenengin papa untuk di terakhir kalinya, bisa dibilang seperti itu. Tapi saya bersyukur ada satu koko saya yang waktu itu aktif melayani di sebuah persekutuan doa. Jadi waktu di rumah sakit, itu koko saya selalu datang dengan teman-temannya untuk doain papa saya. Nah, papa saya itu tidak percaya Tuhan Yesus. Dia bilang gini, ya skeptis gitu ya. Pokoknya dia gak percaya. Dia bilang gini, dia bernasar, kalau sampai sembuh aku mau dibaptis masuk gereja. Tapi bukan yang gimana, karena dia gak percaya. Dia ngejek gitu. Singkat cerita, bulan demi bulan berlalu, kita itu sudah deg-degan. Koko saya, keluarga saya sudah deg-degan, sudah bersiap gitu ya. Tapi memang vonis dokter, itu benar. Teman-teman papa saya satu angkatan, dia di William Booth pada waktu itu ya. Itu semuanya lewat saudara, sesuai dengan vonis dokter. Tapi saya nggak tahu, mungkin Tuhan juga memberikan kesempatan kepada papa saya. Singkat cerita, 3 sampai 6 bulan vonis dokter. Tuhan memberikan kesempatan 22 tahun papa saya untuk bisa hidup dengan sehat. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau ada yang bilang kebetulan, itu karena saudara tidak mengalami. Tapi saya mau saksikan, kuasa Tuhan itu nyata. Itu kebaikan, itu yang jadi dasar untuk lagu ini juga. Kemudian poin yang kedua, alasan lagu ini akhirnya tercipta adalah karena papa saya udah gak bisa kerja lagi dengan kondisi paru-paru yang tinggal 1. Karena kalau jalan dikit itu nafasnya ngik gitu. Berat banget gak bisa. Akhirnya semua beban ekonomi itu ditanggung oleh koko saya yang nomor 1. Tapi tahun 98 itu koko saya kena layoff. Dia akhirnya diberhentikan. Wah itu kita sudah kalang kabut. Bukan 98 sorry, tahun 2000-an. Di PHK saudara. Udah. Saya tahu itu, saya lagi kuliah. Mama saya cerita kepada saya. Dan mama saya bilang udah tenang aja. Nanti mama cari utangan supaya kamu bisa tetap kuliah. Tapi waktu itu saya mengeraskan hati, saya gak mau. Saya berhenti kuliah, saya mau cari kerja. Tapi kan gak semudah itu saudara. Saya bukan lulusan university, gak ada ijazah. Sedangkan yang punya ijazah S1 aja susah cari kerja. Tapi Tuhan sekali lagi baik. Ada pertolongan Tuhan yang nyata lewat teman-teman saya. Akhirnya saya dapat pekerjaan dan terakhir itu benar-benar kayak
Tuhan cukupkan ekonomi saya bahkan melimpah, saya katakan. Dan saya ingat waktu itu, saya belajar memutuskan untuk memberi di kantor saya pada waktu itu. Saya kerja di Jerindo Sari Utama dengan, mungkin ada yang tahu Om Henry Nangoy, Tante Mahda. Nah itu saya kerja di situ dengan pertolongan dia dan pembimbing komunitas saya pada waktu itu. Dan ada teman-teman yang, yuk kita jadi orang tua asuh. Itu pertama kalinya saya. Jadi itu lagu ini saya ciptakan berdasarkan pengalaman saya yang itu. Jadi saya ngomong sama Tuhan kayak gini. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang kau berikan bagiku. Kau mengerti segala kebutuhanku. Kini ku datang di hadapanmu, membawa pujian syukurku. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Boleh kita bangkit berdiri? Kita bawa pujian syukur kita. Apa yang tak pernah ku bayangkan. Saudara yang putus asa, bawa pujian ini sebagai pengharapanmu. Itu yang Kau berikan bagiku. Kau mengerti segala kebutuhan. Angkat kedua tanganmu dengan imanmu. Kini ku datang di hadapanmu, membawa pujian syukurku. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Terima kasih ya, terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Apapun keadaanmu saat ini, angkat kedua tanganmu, sembah Dia, nyatakan terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Nyatakan terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap. Terima kasih sebab Kau Bapakku yang
setia, sebab Kau Bapa sebab Kau Bapa ku yang setia. Thank you. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah, katakan sembah, katakan sembah. Kau selalu ada dalam hatiku, Kau selalu setia, bahkan di saat kami tidak setia. Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu, itulah yang ku rindu. Ini kerinduan kami. Itulah yang ku rindu. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk lagi. Saudara masih mau dengar sharing saya yang ketiga? Jam berapa ini ya? Itu dua lagu itu Tuhan titipkan ke saya pada waktu itu di awal pertobatan saya. Laguku Bersyukur, kemudian Ada Dalam Hatiku. 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Ini yang saya selalu pegang saudara ketika saya terus mengikut Tuhan. Dikatakan seperti ini. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua anak-anak Tuhan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh dikatakan. Maka apa? Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya dulu gak ngerti arti dari ayat ini. Saya pikir ketika saya memuji dan menyembah Tuhan, saya diberkati dengan banyak mujizat. Tadi saya sudah sharing kan, pemulihan papa saya, dia menerima Kristus. Selama 22 tahun dia gak mau, sampai didatangin saksi Yehova ke rumah, tahu firman, papa saya itu mental, orangnya udah kapok gak mau balik lagi. Ketua lingkungan datang, Romo datang ke rumah saya. Tapi saya mau katakan, kayaknya kan kita mau give up ya, kita mau nyerah kayaknya. Tapi Tuhan itu kadang pakai dengan caranya sendiri yang unik. Suatu hari, teman papa waktu masih muda itu pindah ke komplek kita. Kita tinggal dulu di Pondok Chandra. Nah, ketemu dan temannya ini istilahnya aktif, sudah bertobat dan melayani Tuhan. Saudara gak tunggu lama, 3 bulan sejak kepindahan dari teman papa saya itu, papa saya datang ke kita, dia bilang dia mau ikut supaya bisa dibaptis. Kita dengar ini yang kita tunggu-tunggu. Saya waktu itu sudah di komunitas kan, saya selalu bawa di dalam doa syafaat saya tiap hari Jumat. Saya doakan, saya gak tahu gimana caranya, saya cuma bisa nyembah Tuhan. Karena Tuhan kadang sebelum kita ngomong itu sesungguhnya Tuhan sudah tahu kok. Ada firmannya seperti itu. Sebelum kita berdoa sesungguhnya Tuhan sudah tahu. Nah, terus ngapain kita doa kan?
Makanya Tuhan Yesus mengajarkan, jika kamu berdoa, panggil dia Bapa. Karena begitu kita memanggil dia Bapa, kita itu menempatkan diri kita itu sebagai anak. Dan Bapa dengan anak tidak lain sebuah relationship, sebuah hubungan. Itu yang Tuhan cari. Singkat cerita kita happy. Dan tahukah saudara, di tengah kebahagiaan kita selama beberapa tahun setelah papa saya dibaptis, tiba-tiba amazingly itu kanker itu tiba-tiba tumbuh lagi. Aneh ya, papa saya udah gak ngerokok, udah benar-benar hidup sehat, melayani, aktif di lingkungan, tiba-tiba kena kanker lagi. Nyesek gak saudara kalau sebagai keluarga? Bahkan terakhir, papa saya udah gak bisa ketolong lagi, tapi tahu, yang akhirnya membuat kita bersuka cita di detik-detik terakhir, papa saya waktu itu sudah dibawa ke rumah, disuntik morfin supaya gak sakit gitu kan. Satu nama yang papa saya serukan, Yesus. Yesus sebelum dia akhirnya mengembuskan nafasnya yang terakhir. Meskipun kita secara manusia sedih, tapi kita bersuka cita. Kenapa? Karena papa kami mengakhiri hidupnya di dalam Tuhan. Saya pikir cukup ya, mujizat, ekonomi saya juga dipulihkan. Saya dulu hampir pernah berpikir untuk bunuh diri, kayaknya gak ada masa depan. Tapi Tuhan mulai pulihkan keadaan saya secara pribadi. Saya pikir wah luar biasa ya pujian dan penyembahan. Seringkali yang kita cari itu mujizat yang gede-gede. Sembuh, pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga. Kita berpikir kita butuh Tuhan hanya karena itu. Tapi ternyata itu sangat kecil saudara. Kalau Tuhan mau pulihkan kehidupanmu, itu semudah membalikan telapak tangan bagi Tuhan. Tapi bukan itu ternyata. Ayat ini, bahwa kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Nah ini beda, ini sesuatu yang lebih besar. Saudara dan saya menyembah Tuhan, berdoa. Supaya apa? Supaya karakter saudara semakin hari semakin mencerminkan karakter Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, boleh kita baca sama-sama, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang bukan soal persembahan kasih saudara, kolekte saudara yang besar. Bukan sekedar saudara aktif melayani di persekutuan doa. Saya bersyukur, tapi ini merupakan cuma sarana saudara supaya dalam kehidupan sehari-hari, apakah sungguh-sungguh perkataanmu, perbuatanmu, pemikiranmu itu selaras dengan pemikiran Tuhan apa enggak? Itu saya belajar. Karena terus terang di depan seperti ini, bicara soal Tuhan, semua orang saya yakin bisa ngelakuinnya. Saudara cuma belajar Alkitab, saudara belajar public speaking, tapi kita akan menjadi orang yang munafik, orang yang menjadi orang Farisi. Kenapa? Karena kita cuma mengajarkan sesuatu yang tidak kita lakukan. Saya yang ada di hadapan saudara ini masih berproses. Bukan berarti saya bilang kayak gini, hidup saya sudah benar-benar 100% benar. Tapi saya percaya kalau kita pegang, oh yang Tuhan persembahan yang berkenan itu ternyata persembahan yang hidup kita, yang kudus, dan yang berkenan seperti apa ada dalam firman-Nya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan ini goalnya saudara. Worship. We become what we worship. Kita akan menjadi siapa atau apa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Yesus seharusnya, contoh ya, dikatakan ayat seperti ini.
ia telah mengosongkan dirinya, menanggalkan kemuliaannya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba untuk melayani saudara dan saya. Kalau kita dibilang kita menyembah Yesus yang seperti itu, harusnya kita semakin menjadi orang yang selfless. Yang tidak mikirin cuma keuntungan diri kita sendiri, tapi mulai berpikir untuk melayani dan mengasihi orang lain. Itu Yesus. Karena Yesus sendiri bilang, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tadi kita bicara seorang Yosafat. Kita cuma tahu ceritanya dia menang perang. That's it. Tapi kita gak baca keseluruhan. Saya teruskan saudara. 2 Tawarik 20, 31 sampai 32. Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Asuba anak Silhi. Dikatakan seperti ini. Ia hidup mengikuti jejak Asa ayahnya. Perhatikan. Ia tidak menyimpang daripadanya. Dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kadang kita cari Tuhan, pujian penyembahan, mujizat. Gak berhenti di situ. Mujizat yang terbesar adalah ketika saudara semakin serupa dengan Kristus. That's the miracle. The true miracle. Itulah kenapa pujian yang terakhir, yang ketiga ini, itu selalu berbicara dalam hati saya. Dikatakan seperti ini. Memujimu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Oh, namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku. Ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu. Itulah pujian sejati. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup
sejati. Ini berbicara kepada saudara dan saya. Gak cukup saudara cuma puji-pujian, tapi melakukan firman Tuhan itu adalah pujian yang sejati. Saya mau share ada satu lirik lagu baru yang Tuhan percayakan kepada saya di tahun ini. Berbicara mengenai iman. Kadang kan kita ragu kan, Tuhan kamu itu benar ada gak sih? Janjimu itu benar ada gak sih? Singkat aja karena waktu kita juga gak banyak. Liriknya ngomong kayak gini, bagi saudara yang kurang percaya, meragukan Tuhan. Ini Tuhan taruh di hati saya waktu itu saya lagi ke Jepang, Tuhan kasih lagu. Gak rencana saudara untuk itu. Jadi Tuhan itu suka lucu ya, saya liburan, iseng aja di airport jalan Tuhan kasih lagu. Lagunya kayak gini. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan bukan sekedar janjian tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janjimu digenapi dalam hidupku. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan bukan sekedar janjian tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janjimu digenapi dalam hidupku. Saya nggak promosi lagu ya, tapi saya promosi janji Tuhan. Saya nulis lagu itu, saya yakin di sini mungkin banyak teman-teman yang lebih hebat suaranya, musiknya mungkin lebih jago. Saya itu malah merasa saya nggak bisa apa-apa, tapi Tuhan kayak titipin gitu. Terakhir yang saya mau sharingkan, waktu saya pindah ke Jakarta tahun 2010 Desember. Itu karena LDR, saya LDR dengan sekarang istri saya. Jadi kita itu pacaran, ini pacar saya yang terakhir. Diakhiri dengan huruf Y, namanya Yolanda. Jadi waktu ada yang nyelamatin waktu pernikahan, congrats ya akhirnya berakhir dengan huruf Y. Karena mungkin saya pacaran terlalu banyak waktu itu ya. Tapi Tuhan mempertobatkan saya. Saya itu ngekos di Kelapa Gading, mungkin ada yang tahu daerah Jakarta Utara. Nah, di bulan Maret, kita itu mulai membangun sebuah komunitas yang sekarang saya berada, namanya Light of Jesus Family. Mungkin ada yang tahu Brother Bo Sanchez, nah itu founder dari Filipina, jadi kita bikin di Indonesia. Pertama kali kita melakukan sebuah persekutuan doa, kita butuh biaya sekitar 5 juta. Sementara waktu itu kita mulai cuma 14 orang. Duitnya siapa, ya kan? Dan waktu saya pindah kerja, itu karena permohonan saya, dan ya udah, pendapatan saya belum mencukupi sebenarnya. Jadi kos di Kelapa Gading lumayan mahal, makannya itu mahal saudara dibandingkan dengan Surabaya. Minus, saya sebagai seorang sales pada waktu itu, saya belum dapat komisi, ya kan baru mulai. Biasanya kan komisi kalau sudah ada penjualan, 1 bulan atau 2 bulan berikutnya komisi turun. Jadi saya cuma mengandalkan gaji aja. Sedangkan komunitas ini, pelayanan ini butuh duit gitu loh. Gak cuma butuh doa. Betul ya? Makanya kita orang-orang Katolik harus belajar untuk berbagi dan memberi. Kenapa? Saudara diberkati gak sih malam hari ini? Jujur aja diberkati gak? Kalau diberkati, sudah seharusnya saudara ikut mendukung. Dan itu yang saya lakukan. Kan dulu ada lagu kayak gini, di G ya, itu ya. Kan kita suka nyanyi kayak, ada yang tahu? Kaulah segalanya
sambil nangis-nangis. Di dalam hidupku. Udah deh, kayak gitu. Kita sambil angkat tangan. Oh, Kaulah segalanya Tuhan. Gombal. Begitu disuruh ngasih persembahan, saudara pura-pura doa. Dan kantong kolektor berlalu dengan hikmatnya. Dan itu juga menegur saya. Saya di kos waktu itu gitaran ya. Saya gitaran. Saya ditegur Tuhan. Kamu seringkali ngomong Tuhan segalanya. Justru saya ditantang Tuhan untuk memberi dari kekurangan. Bukan dari kelebihan. Kalau banyak duit memberi itu biasa. Akhirnya saya putuskan, oke, saya memberi. Ini bukan teologi kemakmuran ya. Saya cuma share apa yang saya alami. 3 bulan sejak itu. Nah ceritanya ada satu customer itu dia produksi kayak extra joss gitu, semacam kayak extra joss. Dan kita kan jualan flavor, perasa. Dan itu sudah teman-teman sales yang lain, bahkan bos saya waktu itu di Jakarta, udah Fit itu gak usah dianggap. Karena seringkali suka minta sampel, itu gak pernah beli banyak. Paling cuma 1 kilo, 2 kilo, itu pun 3 bulan sekali. Kecil, sangat kecil. Tapi saya belajar, lewat firman Tuhan juga. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya lakukan yang terbaik, bagian saya seorang sales, ketika ada customer minta sampel dan lain sebagainya, saya kasih. Meskipun ini banyak yang menentang, saya kasih. Saya serve yang terbaik yang saya bisa. Singkat cerita di satu pagi ketika saya pergi ke kantor, ada telepon dari customer ini. Pak, cocok flavornya. Kita mau order 50 kg, itu hal. Gak boleh haleluya ya, ini masa prapaskah. Puji Tuhan. Saya happy banget. Begitu sampai di kantor saudara, customer ini telepon lagi. Pak maaf, gak jadi 50 kilo. Oh itu kayak, tahu kan ya, sudah happy diangkat gitu. Jadinya 500 kilo Pak. Berikan kemuliaan buat Tuhan dong. Oh, ini ini pengalaman saya secara pribadi saudara. Saya bilang tadi saya memberi bukan supaya saya menerima berkat. Kita bukan kayak ada gereja sebelah yang mengajarkan seperti itu, enggak. Kita memberi karena kita mengasihi. Kita pengen ada orang-orang yang bisa diberkati lewat pelayanan komunitas saya pada waktu itu. Tapi Tuhan itu, Paulus bilang gini, Allahku akan mencukupi segala keperluanku, kebutuhanku seturut dengan kekayaan dan kemuliaannya. Saudara mau memberi gak malam hari ini? Ini bukan nodong ya. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Ini lagu yang Tuhan kasih. Nanti sambil saudara memberikan persembahan, saya akan nyanyikan lagu yang diciptakan pada waktu masa kekurangan dan ditantang Tuhan untuk memberi. Boleh gak kita berdoa untuk persembahan kita malam hari ini? Pejamkan matamu saat ini. Bapak, kami sangat bersyukur. Kami tahu bahwa hidup kami sudah diberkati hingga saat ini. Dan kami rindu kami boleh menyatakan kasih kepadamu melalui persembahan yang akan kami berikan sebentar lagi. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami ini. Kami memberi bukan supaya kami mendapat berkat, kami memberi karena kami tahu kami sudah dikasihi dan diberkati secara berlimpah oleh Tuhan. Dan biarlah persembahan kami ini yang kami berikan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan hati, dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Menekat segala doa kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya, penolongku yang ku percaya. Hadir-Mu mengubah hidup
pernah Bapa tinggalkan diriku di atas segalanya. Tuhan, hanyalah namamu, hanyalah kuasamu yang bertata dalam hatiku. Boleh kita bangkit berdiri? Yang Tuhan minta bukan sekedar persembahan materi saudara, tapi serahkanlah seluruh hidup dan hatimu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Katakan, Yesus, Kaulah segalanya, penolongku yang ku percaya. Hadirmu mengubah hidupku, memulihkan keadaan. Angkat tanganmu, nyatakan, Kaulah segalanya yang ku puja seumur hidupku. Kau Bapa yang sempurna, tak pernah Bapa tinggalkan diriku di atas segalanya. Tuhan, hanyalah namamu, hanyalah kuasamu yang bertata dalam hatiku. Bapa, oh yang sempurna, sempurna ya. Amin. Tinggalkan diriku di atas segalanya. Tuhan, hanyalah namamu, hanya kuasamu, yang bertata dalam hatiku. Hanyalah kuasamu Tuhan, hanyalah kuasamu, hanyalah kuasamu yang bertata dalam hatiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk saudara, semoga apa yang saya sharingkan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya